Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam Remat Renungan Malam Singkat Stella Maris Jepara. Hari ini, Selasa 6 Januari 2026, merupakan hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Renungan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44 dengan tema Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita renungkan hari ini menceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelumnya kita melihat konteks dari penulisan kisah ini bahwa Yesus itu mengajak para murid beristirahat, tetapi banyak orang mengikuti mereka dan hal ini terjadi di tempat yang sunyi dan tidak ditemukan apapun di tempat tersebut, maka ada rasa penolakan dari para muridnya, dan hal itu wajar bagi mereka ketika mereka memberi respon demikian. Suruhlah mereka pergi, namun Yesus membalas dengan berkata, suruhlah mereka makan. Di sini Yesus melibatkan murid-murid dalam karyanya, meskipun sarananya terbatas. Namun dilihat dari situasi keterbatasan ini justru menjadi ruang bagi karya ilahi. Yesus juga mengajak para murid untuk saling mengasihi, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan aksi. Seperti dalam bacaan pertama, Rasul Yohanes mengatakan bahwa setiap orang harus saling mengasihi, karena barang siapa yang tidak saling mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, meskipun dalam situasi keterbatasan, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Belas kasihan di sini menunjukkan pada gerakan batin yang mendalam. Belas kasihan bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan penyelamatan konkret dalam diri Yesus. Kasih Allah menjangkau manusia secara utuh, sehingga Yesus melibatkan kebutuhan rohani dan jasmani untuk sebagai satu-satunya. Sebelumnya ia mengajar, kemudian ia memberi makan. Hal ini menunjukkan bahwa sabda Allah mendahului dan memberi makna pada penemuan kebutuhan material. Artinya bahwa rohani dan jasmani adalah satu-satunya dalam kehidupan realitas kita, seperti Yesus yang bertindak secara simbolik, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, serta membagi-bagikannya. Dan bagi kita umat beriman tentunya sadar bahwa tindakan Yesus ini mengajak kita untuk semakin menghayati sakramen Ekaristi yang kita terima setiap hari dalam hidup kita, dan semoga kita juga menjadi manusia Ekaristi bagi sesama di sekitar kita, yakni peduli dan berbagi seperti Yesus yang memberikan dirinya sebagai roti kehidupan. Gereja juga dipanggil menjadi perpanjang tangan Kristus yang membagikan roti bagi dunia, yakni melalui iman, harapan, keadilan, dan solidaritas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan ini juga mengajak kita untuk melihat kehidupan kita secara kontekstual di zaman sekarang ini, terutama dalam pelayanan kita. Iman itu tidak berhenti pada pengajaran atau doa, tetapi harus juga direalisasikan dalam tindakan nyata. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan dalam kehidupan pribadi kita, perikop ini juga mengajak kita bahwa dalam keterbatasan dan tak keberdayaan kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja
dan mencukupinya. Sebab Tuhan justru bekerja melalui ketidakcukupan manusia, sebab Allah adalah Allah yang peduli, mengasihi, menyayangkan, dan melibatkan manusia dalam karya keselamatannya. Semoga rasa belas kasih menjadi pokok bagi karya pewartaan kita, bagi umat beriman dan perwakilan dari Kristus sendiri, untuk membawa kasih dan perdamaian bagi sesama yang membutuhkan. Kita juga dimampukan untuk memaknai arti mujizat dalam hidup kita, terutama memaknai arti ekaristi dalam hidup kita, bukan hanya soal makanan, tetapi tentang iman, solidaritas, dan selalu percaya akan kelimpahan kasih Allah yang kita terima dalam hidup kita. Amin.